Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Zatira Triza Maharani, Fairuz Najibah, dan Indah Rahmadanis. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu sudut, macam-macam sudut, dan bagaimana sudut itu terbentuk. So, jika kalian mau tahu, check it out! Sudut. Menurut KBBI, sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang saling berpotongan di sekitar titik potongnya. Selain itu, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Sifat-sifat sudut ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah sifat sudut-sudut luar berseberangan, di mana jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan. Nah, di sini terdapat gambar, maka pada gambar tersebut untuk sudut luar berseberangan ini terdapat pada L2 dan K4, sehingga L2 sama dengan K4, lalu ada L3 dan K1, sehingga L3 sama dengan K1. Sifat sudut yang kedua adalah sifat sudut-sudut dalam berseberangan, di mana jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan saling kongruen. Gambarnya masih sama seperti gambar yang pertama, maka pada gambar tersebut untuk sudut dalam berseberangan ini terdapat pada L1 dan K3, sehingga L1 sama dengan K3, lalu ada L4 dan K2, sehingga L4 sama dengan K2. Sifat sudut yang ketiga adalah sifat sudut-sudut dalam sepihak, di mana jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Gambarnya masih sama, pada gambar yang pertama, maka untuk sudut dalam sepihak ini terdapat pada L1 dan K2, sehingga L1 tambah K2 sama dengan 180 derajat, lalu ada L4 dan K3, sehingga L4 tambah K3 sama dengan 180 derajat. Untuk sifat sudut yang keempat adalah sifat sudut-sudut luar sepihak, di mana jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut luar sepihak berjumlah. Gambarnya masih sama seperti gambar yang pertama, maka pada gambar tersebut untuk sudut luar sepihak ini terdapat pada L2 dan K1, sehingga L2 tambah K1 sama dengan 180 derajat, lalu ada L3 dan K4, sehingga L3 tambah K4 sama dengan 100. Yang kelima adalah sifat sudut-sudut bertolak belakang, di mana jika dua buah sudut bertolak belakang, maka kedua sudut tersebut sama besarnya. Nah, di sini terdapat gambar baru, maka pada gambar tersebut untuk sudut bertolak belakang terdapat pada L1 dan L3, sehingga L1 sama dengan L3, lalu ada L2 dan L4, sehingga L2 sama dengan L4. Sifat yang terakhir adalah sifat sudut-sudut berpelurus, di mana jika dua buah sudut saling berpelurus, maka jumlah kedua sudut tersebut 180 derajat. Di sini terdapat gambar yang masih sama seperti gambar di sifat sudut bertolak belakang. Nah, pada gambar tersebut untuk sudut berpelurus ini terdapat pada L2 dan L1, sehingga L2 tambah L1 sama dengan 180 derajat, lalu ada L2 dan L3, sehingga L2 tambah L3 sama dengan 180 derajat, lalu ada L3 dan L4, sehingga L3 tambah L4 sama dengan 180 derajat, dan yang terakhir L1 dan L4, sehingga L1 tambah L4 sama dengan 180 derajat. Unsur-unsur sudut. Unsur-unsur sudut terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kaki sudut dan titik sudut. Kaki sudut merupakan sinar garis yang membentuk suatu sudut, sedangkan titik sudut merupakan suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongan disebut dengan titik sudut. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sudut. A. Sudut individual. Yang pertama yaitu ada sudut lancip, yang dimana memiliki besaran di antara 0 hingga 90 derajat. Contoh dari sudut lancip yaitu ada sebuah pensil yang sudah diraut, yang dimana memiliki besaran 0 hingga 90 derajat, yang dinamakan dengan sudut lancip. Yang kedua yaitu ada sudut siku-siku, yang dimana tepatnya di besaran 90 derajat. Contoh dari sudut siku-siku ini yaitu adalah pinggiran buku ataupun bingkai foto, yang dimana besarannya ini tepat 90 derajat.
Maka sudut ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Yang terakhir yaitu ada sudut tumpul, yang dimana berada pada besaran angka 90 hingga 180 derajat. Contoh sudut tumpul itu misalkan laptop dalam keadaan terbuka ataupun jendela yang sedang terbuka. Nah, itu mempunyai besaran sekitar 90 sampai 180 derajat. Maka sudut ini disebut dengan sudut tumpul. Selanjutnya yaitu yang keempat ada sudut lurus, yang dimana memiliki ukuran berupa 180 derajat. Contohnya yaitu seperti penggaris ataupun tembok dinding. Ia memiliki 180 derajat sehingga disebut dengan sudut lurus. Selanjutnya yaitu yang kelima, sudut penuh, yaitu memiliki satu rotasi penuh 360 derajat membentuk lingkaran penuh. Contohnya seperti asbak ini yang bentuknya lingkaran penuh yang memiliki besaran 360 derajat. Maka sudut ini disebut sudut penuh. Selanjutnya yaitu sudut 0 derajat, yaitu hasil dari dua garis yang saling berhimpit dan tidak membentuk sudut sama sekali. Ini ada garis 1 dan garis 2 yang dimana mereka saling berhimpit dan garis ini tidak membentuk sama sekali sudut. Dan selanjutnya yaitu ada sudut refleks yang dimana terletak di antara besaran angka 180 hingga kurang dari 360 derajat. Maka sudut ini disebut sudut refleks karena besaran angkanya dari 180 hingga kurang dari 360 derajat. Yang B yaitu sudut equivalen. Yang pertama yaitu ada sudut kongruen, yang dimana sudut kongruen ini memiliki besaran yang sama. Bisa dilihat dari gambar ini ada dua buah segitiga yang dimana besarannya sama sehingga bisa disebut dengan sudut kongruen. Yang kedua yaitu sudut referensi, yang dimana sudut ini dioperasikan dengan pengurangan atau penambahan satu sudut lurus dari pengulangan putaran, sehingga bisa disebut dengan sudut referensi. Dan yang ketiga yaitu sudut konterminal, yang dimana dapat ditemukan dengan menjumlahkan sudut dengan berapa kali putaran penuh dari 360 derajat, sehingga sudut ini bisa disebut dengan konterminal. Yang pertama yaitu ada sudut vertikal, yang dimana sudut vertikal merupakan hasil dari garis mendatar dan satu titik tertentu, yang umumnya sudut ini seringkali digunakan untuk pengukuran tanah dan lain sebagainya. Di sini di gambar ini ada dua garis lurus irisan di suatu titik dan 4 sudut yaitu A, B, C, dan D. Sudut A dan B ini adalah sepasang sudut vertikal dan sudut C dan D ini juga sepasang sudut vertikal. Dan ini tanda palka ini digunakan di sini untuk menunjukkan ekuivalen sudut. Yang kedua yaitu damping, yang dimana damping ini merupakan istilah bagi sudut yang saling berdekatan satu sama lain, atau secara umum sudut ini memiliki sisi dan titik yang sama, namun sudut damping cenderung tidak memiliki ruang interior yang sama. Bisa lihat sini ada sudut A dan B, ini adalah sudut damping atau berdekatan. A dan B ini saling berdekatan, tetapi tidak memiliki ruang interior yang sama, sehingga sudut ini bisa dibilang sudut damping. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan-hubungan antara sudut. Hubungan antara sudut terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hubungan dua sudut dan hubungan antar sudut. Yang ingin saya jelaskan pertama adalah hubungan dua sudut. Hubungan dua sudut terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah sudut berpelurus.
Pada gambar ini, sudut AOB besarnya adalah 180 derajat. Sudut AOC merupakan sudut berpelurus dari sudut BOC. Maka jumlah dari sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Dikatakan dua sudut berpelurus jika jumlah sudutnya berjumlah 180 derajat. Selanjutnya adalah sudut berpenyiku. Pada gambar ini, titik O membentuk sudut AOB. Besarnya ialah 90 derajat. Di titik O dibuat garis melalui C dan terbentuk sudut AOC dan juga sudut BOC. Maka jika sudut AOC ditambah sudut BOC adalah jumlahnya 90 derajat. Dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Selanjutnya adalah sudut saling bertolak belakang. Pada gambar terlihat garis AB dan CD itu garis lurus yang berpotongan di titik O, sehingga terbentuk pasangan. Sudut AOC dan sudut BOD atau sudut BOC dan sudut AOD adalah pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Maka dapat disimpulkan bahwa sudut AOC dan sudut BOD saling bertolak belakang sehingga sudut AOC sama dengan sudut BOD. Lalu sudut BOC dan sudut AOD saling bertolak belakang sehingga sudut BOC sama dengan sudut AOD. Selanjutnya adalah hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah sudut-sudut sahadap. Pada gambar, sudut seperti sudut A4 dan juga sudut B4 adalah sudut-sudut sahadap. Pasangan-pasangan sudut sahadap lainnya seperti sudut A1 dan sudut B1, sudut A2 dan sudut B2, dan juga sudut A3 dan sudut B3. Selanjutnya adalah sudut dalam berseberangan. Pada gambar, sudut dalam berseberangan contohnya adalah sudut A3 dan sudut B1, yaitu terletak berseberangan, dibatasi garis M, dan berada di bagian dalam antara garis K dan juga garis L. Sudut-sudut seperti sudut A3 dan B1 disebut sebagai sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan lainnya pada gambar dapat dilihat pada sudut A2 dan juga B4. Lalu ada sudut luar berseberangan. Pada gambar dapat dilihat sudut A1 dan sudut B3 terletak berseberangan yang dibatasi oleh garis M dan berada di bagian luar garis K dan juga garis L. Sudut-sudut seperti sudut A1 dan B3 disebut sebagai sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan lainnya pada gambar dapat dilihat pada sudut A4 dan sudut B2. Dan ada sudut-sudut dalam sepihak. Pada gambar dapat dilihat ada sudut A3 dan sudut B4 yang terletak pada pihak yang sama, yaitu bagian bawah garis M dan berada di bagian dalam antara garis K dan juga garis L. Sudut-sudut seperti sudut A1 dan B3 disebut sebagai sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak yang lain adalah sudut A2 dan B1 karena terletak pada pihak yang sama, yaitu di atas. Dan yang terakhir adalah sudut luar sepihak. Pada gambar dapat dilihat sudut A4 dan sudut B3 terletak pada pihak yang sama, yaitu bagian bawah garis M dan berada di bagian luar garis K dan garis L. Sudut-sudut seperti sudut A4 dan sudut B3 disebut sebagai sudut-sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak lainnya adalah sudut A1 dan B2 karena terletak pada pihak yang sama, yaitu pihak di atas. Selanjutnya saya ingin memberikan sedikit fakta-fakta mengenai sudut. Yang pertama adalah sudut kongruen adalah sudut-sudut yang memiliki derajat yang sama. Yang kedua adalah garis bagi atau garis pembagi dua adalah suatu sudut yang akan membagi sudut tersebut menjadi dua bagian yang kongruen. Yang ketiga adalah tegak lurus adalah garis-garis, sinar-sinar atau ruas garis yang saling bertemu dan membentuk sudut siku-siku. Yang keempat adalah garis beret atau garis bagi. Tegak lurus adalah suatu ruas garis tertentu yang bersifat tegak lurus terhadap dan membagi dua ruas garis tersebut. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.